Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Dewan Penguji yaitu Nurse Milkatun M.Kep, lalu kepada Ibu Rusni Masnina S.Kep MPH, dan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal program kreativitas mahasiswa dengan bidang kegiatan yaitu PKM Gagasan Tertulis dengan tema Bilik Bus Mencegah Resiko Penyebaran COVID-19 pada Area Angkutan Umum. Dengan anggota Asandi Wardana, lalu Nopia Kanadita, dan saya sendiri Putri Puji Astuti. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nopia Kanadita. Baik, saya akan menyampaikan materi dari PKM yang telah kami buat. Untuk pertama, pendahuluan yang latar belakangi dari PKM ini adalah saat ini wabah coronavirus menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas keluar rumah dan keluar kota. Karena banyaknya kebutuhan dan persoalan kehidupan sehari-hari menuntut perseorangan maupun instansi untuk melakukan perjalanan baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Salah satunya yaitu bus. Sejak adanya wabah COVID-19, pemerintah menerapkan physical distancing atau menjaga jarak untuk menghindari adanya penyebaran COVID-19. Nah, pada sistem transportasi bus saat ini sangat perlu diperhatikan guna mencapai kenyamanan dan keamanan penumpang terhadap resiko penyebaran COVID-19. Karena untuk menekan resiko penyebaran COVID-19, maka penulis memiliki gagasan inovasi, yaitu modifikasi ruangan dalam bus yang dinamakan bilik bus. Nah, selanjutnya, adapun rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana memodifikasi ruangan dalam bus sebagai alternatif pencegahan risiko penyebaran virus COVID-19 pada area transportasi darat khususnya bus. Tujuannya, melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19 pada area transportasi darat khususnya bus dengan cara memodifikasi ruangan dalam bus. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang konsep perancangan dari bilik bus. Yang kedua, memberikan solusi alternatif bilik bus sebagai pencegahan resiko penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga, mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran virus melalui bus. Gagasan. Yang pertama ada kondisi kekinian. Pada kondisi saat ini, orientasi penanganan COVID-19 di Indonesia tidak hanya berfokus pada satu sektor di bidang kesehatan, namun berbagai faktor lain, salah satunya faktor ekonomi. Sehingga Indonesia mulai menerapkan era new normal, dilihat dari sejumlah aktivitas ekonomi kembali dibuka yang berdampak peningkatan aktivitas perjalanan orang menggunakan transportasi umum, salah satunya yaitu bus. Dalam pasal 10 ayat 1 Permenhub nomor 41 tahun 2020 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik. Penerapan jaga jarak ya saat ini dilakukan dapat dilihat pada gambar di samping. Ini adalah ada gambar jaga jarak yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di dalam bus. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Puji Astuti. Baik, selanjutnya
Lanjutan dari gagasan yaitu yang pertama ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama yaitu social distancing dengan cara tempat duduk berseling pada area bus seperti yang gambar di sebelumnya. Lalu yang kedua ada pembuatan model bus baru, yaitu bus social distancing dengan beberapa perusahaan bus, yaitu yang membagi 3 tempat duduk, yaitu pada sisi kanan, lalu terpisah pada sisi tengah, dan lalu pada sisi kiri, dengan jarak yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu gagasan. Untuk gagasan, yang pertama, melihat kondisi dalam bus, yaitu antara bagian atas dalam bus dan bagian atas bagasi bus dan kondisi tempat duduk bus. Lalu yang kedua yaitu memodifikasi ruangan dalam bus, yaitu dengan menambahkan bilik bus. Bilik bus ini merupakan suatu pembatas antara tempat duduk penumpang. Ya, lanjutan gagasan yaitu yang pertama, bilik bus ini menerapkan sistem pembatas ruangan antar pasien di rumah sakit atau seperti ruang ganti dengan model trek berbentuk melingkar dengan mekanisme yang membuka dan menutup tirai dengan disibakan seperti gambar ini. Lalu, bahan utamanya yaitu rel korden lengkung dan korden plastik bening. Lalu, rel korden lengkung ini diletakkan di atap bagasi atas pada setiap set penumpang yang dipasang dari depan kursi melengkung hingga ke belakang kursi penumpang sampai rapat pada dinding bus dan diberikan penyangga pada rel korden yang diletakkan di atap bus menyesuaikan dengan panjang luas setiap set tempat duduk yang ada pada bus. Dan rel korden lengkung ini disambungkan pada set tempat duduk yang selanjutnya dan dipasang korden plastik bening agar tetap bisa melihat kondisi setiap penumpang. Sehingga terdapat skat penumpang depan dan belakang. Bilik bus ini dibuat dengan bagian kanan dan kiri bus. Baik, kita lihat gambarnya. Jadi ini contoh pemasangan dari rel kordennya di atas bagasi, lalu disambungkan ke atap bus. Lalu yang kedua, ini contoh perancangan desainnya. Jadi yang hitam-hitam ini merupakan rancangan dari rel korden lengkungnya. Jadi antar penumpang tidak saling menyebarkan virus dan ada pembatasnya. Untuk selanjutnya, pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan, yang pertama ada pengusaha pemilik armada bus. Dengan memodifikasi bus yang telah ada dengan penambahan bilik bus untuk memikat penumpang agar tidak perlu khawatir menggunakan bus dan mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya pemerintah. Pemerintah ini menetapkan standarisasi dan pengawasan pada sistem transportasi angkutan umum, khususnya angkutan bus pada masa pandemik sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Sandi. Kepada Sandi, saya persilahkan. Oke, yang terakhir, langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan. Tahap pertama yaitu memberitahukan ide gagasan kepada pihak terkait seperti pengusaha armada bus, pemerintah,
dan pihak terkait agar menjadi rekomendasi pada modifikasi bus pada masa pandemi. Tahap kedua, mengembangkan kerjasama dan agenda transisi terhadap masalah yang ditemukan pada inovasi ini, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang berkemampuan menyelesaikannya. Kerja dapat berupa konsultasi, kerjasama pengerjaan bilik bus, maupun penyampaian informasi yang selama proses berlangsung. Tahap ketiga, melaksanakan gagasan ini dan menggerakkan pihak yang terlibat. Tahap keempat, evaluasi selama proses dengan observasi dan pembelajaran terkait kesulitan pembuatan modifikasi ini dapat memberikan pengalaman serta pembelajaran untuk memperbaiki sistem yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang ketiga, itu ada kesimpulan. Gagasan yang diajukan, bilik bus merupakan inovasi pada kendaraan bus yang berguna untuk meminimalisir resiko penyebaran coronavirus disease 2019 dengan memodifikasi ruangan bus, menambahkan rel korden, lengkung dan korden plastik bening di setiap set tempat duduk. Teknik implementasi menyampaikan ide gagasan kepada pihak-pihak yang terkait, pengusaha bus dan pemerintah, dan perlunya peran dari Kementerian Perhubungan yang berwenang dan mempunyai kebijakan terhadap pengendalian transportasi umum di masa pandemi guna mencegah penyebaran virus di masa pandemi. Prediksi hasil meminimalisir resiko penyebaran coronavirus disease COVID-19, meningkatkan kembali produktivitas armada bus. Oke. Kembalikan lagi kepada Putri Puji Astuti. Baik, itu tadi penyampaian presentasi dari kelompok kami, yaitu Bilik Bus. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.